Satu tugas dari bagian PKBL atau sekarang disebut juga bisa CSR istilahnya itu, Corporate Social Responsibility. Jadi di mana unit kerja itu memberikan pinjaman modal kerja kepada para pelaku UMKM. Jadi ada tanda petiknya Pak, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kalau untuk usaha yang menengah ke atas nanti bisa dikondisikan ke kawan-kawan rekan dari pihak BNI. Jadi kita ini memang fokusnya ke UMKM. Apa saja itu istilah yang ada di program kemitraan PT Pusri Palembang, kita bagi dua Pak program itu. Ada istilahnya program untuk reguler dan non reguler. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Jadi istilahnya program reguler itu Pak, kita memberikan pinjaman modal kerja kepada para pelaku UMKM. Mungkin yang pernah Bapak bayangkan itu antara lain usaha yang terkait di sekitar lingkungan Bapak-Bapak, entah itu toko, warung manisan, atau penggemukan sapi, bisa juga untuk pertanian pribadi untuk tanaman kopi ini, bisa juga ikan, perikanan, bisa untuk ikan lele, ikan mas, atau apapun usaha yang Bapak-Bapak memiliki sudah ada prospek untuk ke depan usaha itu. Nah, jadi program kemitraan itu bisa kita akomodir untuk usaha-usaha Bapak untuk melakukan pinjaman modal kerja ke kami. Nah, memang ada beberapa persyaratan yang memang kadang bukan menjadi kendala sih, tapi memang kita persyaratkan karena dana ini bersifat bergulir Pak. Jadi kita salurkan ke Bapak-Bapak, kita wajibkan harus lunas tepat waktu, nanti dananya untuk Bapak juga nanti kemudian. Jadi bisa berapa kali pinjaman selagi Bapaknya lancar, kita layanin, kita ladenin. Baiklah, sudah bisa Pak. Mereka sedikit materi juga apa itu istilah yang saya bilang tadi, kita memberikan pinjaman fokusnya memang kepada pihak UMKM. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa itu UMKM itu? Mungkin Bapak-Bapak sudah ada gambaran yang saya bilang tadi, mungkin usaha-usaha yang terkait tentang lingkungan di sekitar kita. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi tuh, pinjaman ini kita berikan range-nya bisa maksimal sekitar itu, tapi tidak menjadi patokan Pak, karena setiap proposal, memang kita kalau pinjaman memang diawali dasarnya ada proposal Pak. Proposal itu yang sebagai dasar kita untuk tindak lanjut, nanti kita langsung cek ke lapangan, atau istilah kalau kita bilang itu survei, kita survei ke lokasi calon mitra binaan, apakah sudah sesuai dengan proposal yang dikirim ke kami atau tidak. Untuk pinjaman modal kerja yang bagian CSR kami Pak, kita adalah salah satu nama istilahnya itu kalau di bank itu bunga Pak ya, kalau kita nyebutnya biaya administrasi sebesar 6% per tahun, yang mungkin saya bisa simpulkan itu sebenarnya sama Pak. Setiap BUMN itu pasti ada program kemitraan dan bina lingkungan di setiap BUMN, tinggal tergantung bagaimana Bapak untuk dapat mencari informasi tentang terkait program ini. Sama PTBA ada, Telkom ada, Batu Raja, Semen Batu Raja ada. Nah, ini saya bilang tadi Pak, program yang kita ada dua istilah, program reguler, kita bisa memberikan bantuan ke sektor, istilah itu ada sektor perdagangan, saya bilang tadi, kepada pelaku UMKM kayak toko, warung manisan. Kemudian ada sektor jasa. Jasa ini memang agak unik ya. Kita bilang jasa ini yang mungkin terkait, kalau Bapak pernah dengar sekitar sawah-sawah itu ada pihak penggilingan padi, RMU. Nah, itu bisa kita kategorikan ke sektor jasa. Kemudian ada sektor industri, tapi industri bukan industri yang besar, kita industri kecil Pak. Kalau di Palembang itu istilahnya itu songket kan, ada industri yang kita terkait langsung ke inti usahanya itu, kita menggerakkan warga lingkungan sekitar mitra binaan itu untuk kita berdayakan. Kemudian ada sektor peternakan yang saya bilang tadi, kita bisa memberikan bantuan kepada pelaku usaha terkait kayak penggemukan sapi, ternak kambing, atau bisa juga perikanan. Saya bilang tadi karena kita sudah berjalan juga di Kabupaten
Timur dengan Musirawas untuk kawan-kawan yang bergerak di sektor perikanan. Kemudian ini satu lagi ada istilahnya program non reguler. Non reguler kita maksudkan di sini istilahnya itu untuk pertanian, Pak. Jadi untuk reguler ini yang khusus untuk pinjaman bersifat pribadi, individu. Kalau non reguler ini bersifat kita mengarahkan kepada kelompok tani. Kelompok tani ini kita memang sifatnya komunitas atau komunal. Jadi istilah itu dalam satu wilayah ada satu kelompok tani yang memang ingin namanya mengajukan pinjaman modal kerja kepada PT Pusri, dan itu tetap saya bilang tadi melalui mekanisme prosedur yang sama. Kita tetap adakan itu proposal ataupun kita mintakan beberapa persyaratan untuk kelegalan proposal itu. Next. Calon mitra mengajukan permohonan atau proposal yang di dalamnya itu sudah dilengkapi beberapa persyaratan. Kemudian proposal itu kita kirim ke pihak PT Pusri. Dari PT Pusri nanti dievaluasi dulu, Pak, apakah proposal ini memang layak atau proposal ini mungkin bisa diteruskan ke bagian yang mana terkait lah istilah itu. Setelah proposal itu dikategorikan layak, nanti diadakan survei. Jadi survei itu kita cek langsung ke lokasi usaha untuk memastikan. Karena kan antara proposal dengan di lapangan kan ada perbedaan mungkin, Pak. Entah itu lokasi usaha atau lokasi jaminan. Karena kita masih memakai jaminan, Pak. Jaminannya itu memang berupa sertifikat tanah. Tapi kita jaminan itu kalau di pus itu bersifat sekedar jaminan lah istilah. Jadi tidak kayak itu sebagai acuan atau agunan yang benar-benar berapa cair harus sesuai dengan jaminan. Kita hanya bersifat untuk sebagai tanggung jawab moral lah dari calon peminjam itu. Setelah dilakukan survei, nanti dievaluasi dulu, balik lagi ke kantor, kami evaluasi berapa yang layak disalurkan atau dicairkan untuk calon mitra binaan itu, biar untuk mengantisipasi takutnya pinjaman itu kekecilan untuk usahanya atau nanti terlalu besar. Maka kita tetap evaluasi sampai diadakannya penandatanganan SP, surat perjanjian, atau istilah kita pencairan lah. Beginilah untuk alurnya, Pak, mulai dari bagaimana banyak, tapi kalau kita satu persatu aja sih sebenarnya nggak terlalu jauh dengan persyaratan lembaga pinjaman lainnya sih. Salah satunya ya kita tetap pakai namanya proposal, dan juga untuk yang agak kita wajibkan juga kita memang tetap pakai jaminan, Pak, foto. Nah, di proposal tetap fotokopi dulu, nanti pas pencairan kita benar-benar mintakan jaminan asli yang hanya berupa sertifikat tanah. Kemudian syarat lain mengikuti seperti ini. Nanti untuk persyaratnya bisa diperbanyak dengan memintakan materinya ini dari pihak panitia. Dan sudah kami share juga ke pihak panitia persyaratan ini.